Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Shalom untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan disampaikan kepada saudara-saudara, pokok bahasannya adalah aktivitas sehari-hari lansia atau yang kita biasa bilang ADL atau Activity Daily Living pada lansia. Dan untuk pertemuan saat ini ada 3 kebutuhan yang akan Ibu sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama itu tentang kebutuhan nutrisi, yang kedua tentang kebutuhan oksigenasi, dan yang ketiga tentang personal hygiene. Dan kita akan bahas bersama-sama satu persatu dari 3 kebutuhan ini. Yang pertama untuk kebutuhan nutrisi. Ya, kalau bertambahnya usia, kita sudah diajarkan kemarin-kemarin bahwa bertambahnya usia seorang lansia itu fungsi metabolisme dan komposisi tubuhnya menurun. Nah, hal ini menyebabkan kebutuhan dan asupan zat gizi makanan terhadap lansia itu juga kemudian berkurang. Lalu asupan ini berkurang menyebabkan timbul masalah nutrisi pada lansia. Nah, masalah ini membuat kondisi fisik lansia itu menurun, daya tahan tubuh menurun, lansia itu mudah sakit, dan kalau sakit itu membutuhkan proses penyembuhan yang lama. Ini menyebabkan kualitas hidup dari lansia itu kemudian menjadi rendah. Nah, kemudian, kekurangan gizi yang sering diderita oleh lansia adalah ada kurang energi, protein, bisa anemi, bisa kurang asam folat, kobalamin, serta juga bisa kurang seng, zat seng, dan kalsium. Nah, kalau kelebihan gizi itu yang lazim terjadi pada lansia itu kelebihan berat badan dan obesitas. Sementara penyakit yang diderita seperti ini ada penyakit jantung pembuluh darah, diabetes mellitus, hipertensi, dan osteoporosis. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk susunan makanan lansia itu harus mengandung semua unsur gizi. Nah, kalau kebutuhan energi pada lansia itu tergantung berat badan dan aktivitas dari lansia. Nah, kalau dalam keadaan normal itu seorang opa dia membutuhkan 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau oma itu membutuhkan 32 sampai 34 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya opa dengan berat badan 50 kilogram berarti energi yang dibutuhkan adalah 1750 kilokalori per hari. Nah, kalau oma dengan 50 kilogram berarti oma itu membutuhkan sekitar 1600 sampai 1700 kilokalori per hari berdasarkan berat badan dari oma tersebut. Nah, dari total kebutuhan energi itu harus ada unsur karbohidrat 60-70%, unsur lemak itu 20-25%, dan unsur protein itu 15-20%. Jadi saudara-saudari bisa cari saja. Kalau misalnya 50 kg, berarti energinya 1750, berarti karbohidratnya tinggal dikali 60% dari 1750, lemak misalnya 20, berarti sekitar 350, karena 20 kali 1750 dan seterusnya sama dengan protein. Nah, karbohidrat ini tersusun atas karbohidrat sederhana, yaitu gula, itu 10-15%. Kalau karbohidrat kompleks seperti nasi, kacang-kacangan, buah, sayur, itu 50-60%. Nah, kalau kolesterol itu harus kurang dari 300 mg per hari. Lalu harus hindari makan makanan misalnya kuning telur, udang, keju, sop buntut, sop kaki. Itu harus dihindari oleh seorang lansia. Harus banyak makan makanan yang mengandung serat yang larut dalam air seperti apel, jeruk pil, kacang merah, kedelai. Lalu kebutuhan air dari lansia dari seorang lansia itu harus sekitar 2-3 liter atau sekitar 10-15 gelas
seorang lansia itu harus minum per hari. Tapi ingat bahwa lansia itu harus banyak minum di siang hari, jangan banyak minum di malam hari, karena akan mengganggu istirahat dan tidur dari lansia itu kalau dia merasa ingin urineran atau miksi, dan itu dapat mengganggu tidur malamnya. Kemudian, menu yang disajikan pada lansia itu harus dalam keadaan panas atau hangat, segar, dan dalam porsi kecil. Dan menu itu harus diberikan 7-8 kali yang terdiri dari 3 kali makanan utama, pagi, siang, malam, dan ada 4-5 kali makanan selingan. Makanan selingan itu misalnya telur, kacang hijau, atau sebelum tidur diberikan susu hangat. Itu merupakan makanan selingan. Nah, kalau secara umum, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan mencerna makanan. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita tahu pada lansia itu giginya sudah banyak yang tanggal, otomatis mencerna makanannya jadi berkurang kemampuan. Kemudian berkurangnya daya kecap, ini karena ada papila-papila lidah pada lansia itu mengalami kerusakan, sehingga untuk rasa manis, rasa asin itu kurang sekali lansia untuk merasakan itu. Kemudian yang berikut itu kurang koordinasi otot-otot saraf, kemudian keadaan fisik kurang baik, faktor ekonomi, sosial budaya, dan juga tergantung dari faktor daya absorpsi atau penyerapan. Nah, tadi kebutuhan nutrisi, sekarang tentang kebutuhan oksigenasi. Gaya hidup yang mempengaruhi fungsi paru, diantaranya itu olahraga dan kebiasaan merokok. Olahraga dapat memberikan efek positif terhadap sistem respirasi dan kardiovaskuler pada lansia. Olahraga ini dapat mempengaruhi untuk kontraksi otot pernapasan dan juga untuk kekuatan otot. Kalau merokok ini kalau dalam efek yang lama menyebabkan kerusakan paru, itu untuk semua orang, apalagi pada seorang yang lanjut usia. Nah, ini bisa meningkatkan resistensi jalan nafas, bisa menghilangkan sel goblet serta silia yang bisa membantu pertahanan sistem respirasi, itu dapat menghilangkan sel itu. Kemudian kebiasaan tidur yang lama pada lansia itu bisa meningkatkan risiko aspirasi dan destruksi oksigen selama tidur. Lalu kalau misalnya seorang lansia yang refleks batuknya itu berkurang, itu bisa juga mengakibatkan aspirasi selama tidur pada lansia tersebut. Kalau kegemukan dapat dilihat di sini itu penurunan gerakan dinding dada dan reduksi fungsi paru itu. Kemudian rasa bernafasnya berat, lambat, itu bisa terjadi. Pada gangguan pola nafas itu ada beberapa hal yang bisa mengatasi. Yang pertama itu bisa melakukan mobilisasi pada lansia, kemudian bisa mengajarkan pada lansia itu teknik nafas dalam dan batu efektif. Nah, saudara-saudara pasti tahu teknik nafas dalam itu bagaimana menarik nafas lewat hidung, kemudian ditahan dalam beberapa menit dan dihembuskan melalui mulut, atau batuk efektif misalnya diawali dengan memberikan air hangat dan seterusnya. Ini nanti saudara-saudara pelajari untuk teknik ini. Kemudian berikan support system dan juga pendidikan kesehatan. Nah, kalau mobilisasi itu diberikan atau dilakukan untuk apa? Untuk pengaturan aktivitas, itu untuk mempertahankan kekuatan dan kelenturan otot-otot, dan dapat juga untuk bisa mengeluarkan sputum secara efektif. Kalau senam lansia, nanti saudara-saudara diajarkan, senam lansia ini latihan fisik untuk mempertahankan otot-otot pernafasan. Kalau teknik nafas dalam dan batu efektif ini, itu mengaktifkan pola pernafasan, bisa mengurangi kelelahan akibat penggunaan energi yang berlebihan selama pernafasan berlangsung. Kalau support system ini penting karena lansia itu membutuhkan keluarga dalam keseharian, jadi kita perlu memberikan support system dukungan kepada lansia.
Kalau pendidikan kesehatan itu untuk merubah gaya hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, minum keras, ataupun gaya hidup yang lain. Misalnya saja untuk tidak atau kurang berolahraga atau tidak melakukan aktivitas. Jadi pendidikan kesehatan yang diberikan pada lansia supaya mereka mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, untuk kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan personal hygiene. Kebutuhan personal hygiene ini berkaitan dengan kebersihan diri dari lansia, yaitu kebersihan mulut, gigi, kulit, badan, kepala, rambut, kuku, tempat tidur, sampai di posisi tidur dari lansia. Nah, kalau perawatan itu, kalau yang masih aktif, berarti mereka bisa melakukan sendiri, kita kurang membantu. Tapi kalau yang pasif, berarti kita harus memberikan pertolongan bagi mereka. Kalau aktif tuh mandi dibatasi, seharusnya kalau selesai mandi itu ada olesi kulit dengan baby oil, karena kita tahu bahwa kulit lansia itu sudah mengalami kekeringan dan bisa terjadi cepat terjadi iritasi dan bisa menyebabkan infeksi. Jadi harus setelah mandi gosok badan dengan hand body lotion atau baby oil dan sebagainya. Nah, kalau gigi palsu ini seperti ini harus diperhatikan juga untuk membantu lansia untuk mengikat gigi. Kalau gigi palsu ini ada hal yang seperti ini harus diingat. Kemudian ada perawatan rambut, keramas, perawatan kuku, pakaian itu ingatan jangan terbuat dari bahan yang kasar, harus lunak, harus mudah dikenakan, itu jangan terbuat dari wool karena bisa terjadi iritasi. Kemudian lingkungannya harus sesuai, harus tenang. Kemudian kalau lansia yang pasif itu diusahakan agar bantal itu tidak terlalu keras ataupun jangan sampai terlalu lembek. Latihan bangun dan tidur usahakan bisa sendiri. Kemudian letak tidur misalnya letak guling di bawah lutut, berikan bantal angin, tidur miring, posisi setengah duduk, yang pasti memberikan rasa nyaman pada lansia pada saat melakukan atau untuk personal hygiene, untuk kebersihan supaya dia bisa beristirahat dengan tenang. Ya, oke. Demikian materi yang disampaikan di saat ini. Saudara dapat membaca slide-slide yang ada dan mempelajari supaya saudara-saudara bisa mengetahui bagaimana perawatan lansia untuk aktivitas sehari-hari atau activity daily living lansia dengan kebutuhan nutrisi, kebutuhan oksigenasi, dan kebutuhan personal hygiene. Sekian dan terima kasih.